Pemirsa, potensi pertumbuhan PT Perusahaan Gas Negara Tbk sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham PGAS bersama CEO Elkoran Vidi Indonesia Investama, Fendi Susianto. Selamat pagi Pak Fendi. Selamat pagi Cakri. Baik, kita akan membahas terkait prospek dari PGAS yang nampaknya ini sedang membawa optimisme besar begitu bagi perseroan bahwa PGN ini akan bangkit dan ngegas begitu Pak. Nah, komentar Anda sendiri seperti apa melihat begitu besar prospek dari PGN untuk saat ini? Ya, kita melihat memang prospeknya sangat bagus ya. Kita lihat first half ini tahun 2021 kinerjanya itu luar biasa. Jadi banyak faktor yang membuat dia net income-nya menjadi cukup bagus. Jadi kalau kita lihat tercatat laba bersihnya itu kurang lebih sebesar 197 juta US, ya, dan jauh dibandingkan dengan posisi periode sebelumnya yang masih negatif. Dan ini pertumbuhannya lumayan besar ya, hampir 30%, sekitar 28%-an pertumbuhan dari labanya. Nah, kalau saya melihat di sini lebih banyak laba itu karena ada dua hal yang cukup signifikan, yaitu ada pembalikan provisi pada saat kita meninjau kembali pajak ya. Itu kurang lebih sebesar 48,5 juta US lah ya. Di situ kemudian ada juga karena peningkatan pendapatan dari anak usaha ya, joint venture-nya sebesar kurang lebih 50 juta pendapatannya itu dari Nusantara Regas. Jadi ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dan laba kelihatannya kembali ke posisi sebelum COVID ya. Iya. Jadi on track dengan return on equity juga kisarannya 16%, sangat bagus. Dan hopefully dividen payout-nya, dividen yield-nya kurang lebih sekitar 3,4%. Jadi ini back to before COVID 2019. Ya, ada dua hal itu tadi yang Anda katakan ya, yang membuat PGN ini bisa gaspol bahkan di 2021 karena pajak dan juga pendapatan yang diperoleh dari ada 6 anak usaha begitu ya. Dan kalau dari dilihat secara fundamental Pak Fendi, untuk fundamental PGN seperti apa kondisinya? Mungkin Anda bisa menguraikan analisis Anda melihat fundamental dari PGN ini. Kalau dari fundamental saya melihat bagus sekali ya. Dari valuasi saya sendiri, kalau equity value dari Pegas ini, intrinsic value-nya 1.860 per lembar saham. Sehingga kalau kita lihat dari harga sekarang yang sudah ngegas juga di 1.560-an, ya masih ada potensial upside. Kita lihat expected revenue 2021 menjadi kurang lebih sekitar 3.150 ya, ataupun 3,15 miliar US dollar. Dengan EBITDA level di kisaran 23,5% ya, itu sekitar 734 juta US. EV to EBITDA juga atraktif ya, di kisaran 8,05 kali dengan expected net profitnya mungkin sekitar 256 atau 256,5 juta US, dan price to earning ratio atraktif ya. Pada kisaran yang menurut saya menjadi relatif murah, kurang lebih sekitar 12,7 kali, dengan price to book value-nya juga atraktif juga. Yang paling menarik sebenarnya dividen yield, yang karena dia sudah profit kembali, dividen yield, apalagi dia anak perusahaan pemerintah ya, yaitu Pertamina yang memiliki 57%, dividen yield bisa sekitar 3,4%. Jadi ini buat investor tentu saja dari aspek valuasi atraktif ya. Ya, atraktif dan dinantikan. Ya. Baik, itu artinya kita menyimpulkan fundamental PGN sendiri ini masih sangat kokoh untuk saat ini. Tapi kalau dilihat kita mungkin ke market begitu ya, penguasaan pasar dan daya saing dari PGN di Indonesia sendiri seperti apa? Kalau kita melihat tahun ini justru peraihan labanya ini nampaknya jauh seperti di luar sebelum pandemi begitu. Hitunglah mungkin 2019 atau sebelumnya begitu. Seperti apa sebenarnya pergerakan pasar atau penguasaan pasar dari PGN, Pak Fendi? Ya, sebenarnya penguasaan pasar sudah sangat bagus untuk Pegas ya. Jadi yang menjadi obstacle Pegas untuk ke depan dari maksudnya pertumbuhan yang tinggi adalah memang pembatasan harga ya. Untuk gas sekitar $6. Nah, itu yang kemudian membatasi.
Nah, pertumbuhannya tidak terlalu besar. Nah, yang terjadi praktis sekarang itu sebenarnya konsolidasi. Konsolidasi itu apa? Karena gini, Pegas itu tahun 2020 laporan keuangannya kan melakukan provisi sengketa pajaknya cukup besar, 294 juta US. Itu digunakan untuk provisi memberi beban dari sekitar 24 kasus ya, berkaitan dengan dirjen pajak ya, atau ekuivalen 4 triliun. Nah, selebihnya adalah sebenarnya pertumbuhan organik. Pertumbuhan organiknya Pegas itu sebenarnya terkendala oleh pricing yang dipatok. Nah, sehingga harapannya kalau ini bisa dibuat harga itu ada batas bawah, atas untuk sektor hilir terutama ya, yang 7 sektor industri tadi, itu tentu saja akan lebih bagus lagi buat Pegas. Dan akan dirasakan juga transisi dari energi fosil ke energi yang lebih ramah produksi ini menjadi akan sulit sebenarnya menurut pemerintah. Jadi obstacle di harga saja ya, kalau penguasaan pasar luar biasa besar. Karena kalau distribusi gas kontribusinya sekitar 78%. Ya, dan obstacle di urusan harga itu juga nampaknya hal yang umum kalau kita melihat harga global begitu ya. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu, Pak Fendi. Kita akan cermati lagi seperti apa juga pergerakan saham dari PGAS di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Corporate Action akan kembali usai jeda. Kembali di Corporate Action, pemirsa. PT Perusahaan Gas Negara Tbk telah melantai di bursa sejak 2003. Rekan Julita Telambanua akan menyampaikan berbagai informasinya untuk Anda. Julita, silakan. Baik, terima kasih Cakri. Pemirsa, saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk telah menjadi salah satu pilihan pelaku pasar sejak 18 tahun yang lalu. Kita simak datanya bersama, pemirsa. Kita lihat perusahaan gas negara TBK, kodenya adalah PGAS atau Pegas, pencatatannya sejak 15 Desember 2003, masuk ke papan utama, bidang usahanya distribusi dan transmisi gas bumi. Sektornya adalah energi, subsektornya minyak, gas, dan batu bara. Industrinya masuk ke minyak dan gas. Selanjutnya pemirsa, kita lihat siapa saja yang memegang saham dari PGAS ini. Kita lihat PT Pertamina Persero memiliki 56,96% saham atau 13,8 miliar lembar saham. Publik memiliki 43,04% saham atau 10,43 miliar lembar saham. Berikutnya kita lihat pergerakan nilai saham dari Pegas sejak awal tahun 2021. Pemirsa cenderung di atas level 1000 sebenarnya dari Januari. Kita lihat di 1775, kemudian turun ke 1400, ada di bulan April di 1175 dan kembali turun pada bulan Mei di 1105. Pada bulan Juni sempat naik ke 1250. Nah, ini adalah level terendahnya sejak awal tahun, yaitu pada bulan Juli di tanggal 26 tepatnya di Rp975 per lembar saham. Dan pada Agustus tercatat kembali naik ke Rp1.060 per lembar saham. September naik kembali ke 1.125 dan Oktober ini naik cukup signifikan ke harga Rp1.560 per lembar saham. Itu dia sejumlah informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Cakri. Baik, terima kasih Julita untuk informasinya terkait pergerakan saham dari PGAS. Kembali ke Pak Fendi Susianto. Pak Fendi, kita bersama-sama kalau melihat pergerakan PGAS, apa komentar Anda melihat pergerakannya itu tadi? Ya, pergerakannya sebenarnya dia melandai pada saat terjadinya COVID itu turun ya, hingga titik terendahnya itu 965. Betul. Sebenarnya titik terendah itu terjadi juga di kisaran 1.000 ya, Rp965. Kemudian merangkak naik sampai posisi sekarang ya, sampai dari bulan Agustus, 3 Agustus ke posisi katakanlah kemarin, akhir pekan kemarin di 1.560. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya investor itu dengan floating rate yang tinggi ya, sekitar 43% itu sangat berminat ya dengan Pegas. Dan terbukti kenaikannya sangat signifikan, hampir sekitar 50% dalam waktu 3,5 bulan ya. Dan kita melihat juga Pegas ini kan sebenarnya bisnis, kalau kita lihat bagi investor itu bisnis masa depan ya, di mana akan ada transisi dari energi fosil ya, ke energi yang lebih ramah, lebih bersih, yang bisa dinikmati rumah tangga. Jadi kalau dari sustainability-nya, bisnis sustainability ini sebenarnya bagus sekali.
sangat memenuhi untuk kita menuju dari fosil menuju EBT begitu ya Pak ya. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu, kita akan kira-kira rekomendasinya apa untuk PGAS dan apa evaluasi terhadap PGN nantinya untuk akhir tahun ini. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya pemirsa, tetaplah bersama kami, Corporate Action akan segera kembali. Kembali di Dialog Corporate Action pemirsa dan masih membahas terkait prospek dari bisnis dan saham PGAS. Pak Fendi, sedikit kembali ke soal saham, artinya bisa disimpulkan bahwa persepsi dari pasar ini masih sangat positif begitu ya melihat saham PGAS. Analisa Anda seperti apa dan rekomendasinya untuk PGAS sendiri seperti apa Pak? Ya, kalau kita melihat positif ya, outlook-nya juga bagus sekali. Udah back to before COVID kalau kita lihat ya. Apalagi beberapa sengketa tentang pajak itu juga dimenangkan sehingga provisi yang tadi cukup besar itu bisa dibalikkan sebagai pendapatan lainnya. Di samping juga ada perbaikan juga di segmen untuk bisnisnya dia sendiri. Jadi mulai dari pendapatan joint ventures, kemudian juga mulai bangkitnya lagi ke konsumen industri di sektor hilirnya, itu juga akan semakin bagus ya untuk perkembangan PGAS ke depan. Seperti sebelumnya saya sendiri valuasi untuk PGAS secara fundamental untuk per lembar sahamnya di 1.850 per lembar saham. Dengan kita melihat potensi ROE-nya, return on equity-nya, sekitar 16-17%, kemudian dividen yield sebesar 3,4%, dan kalau kita lihat EV to EBITDA-nya juga cukup murah ya, cukup relatif murah, sekitar 8 kali sampai dengan mungkin 8,5 kali. Jadi relatif lebih atraktif ini ya bagi investor untuk dari kacamata investor. Nah kemudian kalau kita lihat sendiri, ini meskipun sekarang PGAS itu di bawah Pertamina sebagai pemegang saham, namun outlook untuk pengembangan ataupun support dari government-nya itu sangat tinggi sekali ya. Support dari Pertamina jadi artinya dari sisi sustainability dari bisnis tentu saja ini akan menjadi perusahaan strategis ya nasional. Karena ini akan mendukung pada pencapaian transisi perubahan energi dari energi fosil kepada energi yang lebih bersih, yang nanti akan masuk ke rumah tangga. Nah kalau ini kemudian memperoleh support yang penuh dari pemerintah, di samping dari struktur bisnis yang bagus, tentu saja akan prospektif. Baik, dan dividennya juga tadi Anda sempat sebutkan di awal, ini juga menarik pastinya ya bagi para investor begitu ya, dengan sebagai salah satu anak usaha dari Pertamina. Jika bisa mengevaluasi dari kinerja terhadap PGN, bagaimana evaluasi terhadap manajemen dan kinerja yang kira-kira apa yang perlu dikembangkan lagi begitu, mengingat ini adalah anak usaha dari Pertamina dan sokongan dari Pertamina juga besar. Menurut Anda bagaimana Pak Fendi? Ya, menurut saya ada 3 hal yang layak dilaksanakan atau diimplementasikan oleh manajemen dari PGAS itu sendiri. Satu adalah yang jelas cost efisiensi. Bagaimana upaya-upaya cost efisiensi itu akan tetap harus dilakukan ya, karena ini akan syarat akan modal dan betul-betul ini akan jauh lebih bagus kinerjanya kalau efisiensinya semakin meningkat. Yang kedua adalah tentu saja bagaimana pengembangan bisnis yang lebih inovatif, kemudian ada sinergi dengan BUMN ya, yang untuk pengembangan distribusi gas terutama ya, itu juga akan lebih efektif untuk pengembangan PGAS. Jadi bagaimana upaya inovasi dari manajemen untuk mengembangkan ke sana, baik organik maupun mungkin unorganic growth ya, yang dilakukan. Karena dari organik kan di sini ada kendala di mana harga itu dipatok $6. Jadi bagaimana upaya-upaya pengembangan nilai perusahaan melalui anorganik juga sangat diperlukan untuk mengenjot pertumbuhan ataupun untuk membuat pertumbuhannya menjadi lebih tinggi ya. Nah yang ketiga adalah menurut saya bagaimana mengupayakan agar distribusi gas itu menjadi lebih efektif dan betul mengena kepada segmen rumah tangga terutama ya. Jadi dan industri kecil juga saat ini ya. Betul ya, industri kecil, dan itu akan semakin membuat footstep dari PGAS ini bisnisnya akan semakin bagus. Jadi ada diversifikasi portfolio dari bisnis itu yang terdiri tidak hanya industri tapi juga ke rumah tangga yang menurut saya itu akan sangat besar sekali.
Dan itu juga jadi salah satu penyokong juga raihan laba di masa pandemi nampaknya bisa cukup besar yang diraih oleh PGN. Baik, Betul. ada efisiensi, sinergi dan inovasi dan juga distribusi yang terpenting itu yang bisa menjadi catatan untuk PGN supaya terus ngegas lagi ke depan. Terima kasih Pak Fendi Susianto, CEO Elkoran Vidi Indonesia Investama telah bergabung bersama kami di Corporate Action. Salam sehat. Baik pemirsa, Corporate Action akan segera